bagian belakangnya dari McLaren Artura, yang di part video kali ini gue akan bahas lebih lanjut, bahas lebih detail mengenai desain dan aerodinamika pada bagian belakang dan area-area detail desain dari McLaren Artura ini. So bagi kalian yang penasaran dengan bagian depannya, bagaimana aerodinamika dan desainnya, bisa kalian cek videonya di video sebelum ini. Di sana gue sudah membuat video untuk bagian depan dan aerodinamika dari bagian depan, perspektif dan bagian sampingnya. So ini kita masuk ke bagian belakangnya dari McLaren Artura. Jadi ini adalah bagian belakangnya dari McLaren Artura yang sebenarnya McLaren itu kalau membuat mobil dia mengcopy base dari desain mobil lainnya. Jadi bentuknya dari satu model ke model lainnya tuh tidak banyak berubah sebenarnya, namun mempunyai ciri khas identik setiap mobilnya, tapi mempunyai base design yang cukup mirip dengan mobil-mobil model lainnya dari McLaren. Jadi ini adalah McLaren Artura pada bagian belakangnya yang sebenarnya juga mirip dengan McLaren lain, seperti 720, 750, 765 dan lain-lain. Dan ya cukup unik dan dari desainnya. Dan juga desainer McLaren itu bukan hanya membuat desainnya saja untuk suatu mobil tersebut, tetapi juga memiliki arti lebih spesifik ke arah aerodinamika yang lebih berfungsi pada aerodinamika yang kita tahu bahwa McLaren itu kan identik dengan F1 dan lain-lain. Contohnya adalah McLaren Artura ini yang menggunakan teknologi dari McLaren F1 kepada baterainya. Jadi McLaren Artura ini menggunakan baterai yang sebesar 7,4 kW. Itu sudah gue bahas di video lalu. Oke, dan ini adalah bagian belakangnya dari McLaren Artura. Jadi kita bisa lihat di bagian belakang sini dia mempunyai dua knalpot di sini. Dua knalpot, dan di sini adalah lampunya. Lampu McLaren terbaru ini biasanya lebih ke arah tipis-tipis. Desain lampunya garis-garis seperti ini saja untuk lampunya. Dan di sini di bagian bawahnya juga dia terdapat area exit radiator atau exit grill, yang dimana McLaren Artura ini dia mempunyai konfigurasi mesin yaitu berada di bagian di sini, yaitu di bagian mid rear engine. Jadi dia berada di berada di tengah ke belakang mobil seperti itu. Dan oleh karena itu yang membutuhkan pastinya adalah lubang-lubang di sini untuk memberikan pembuangan panas dari dalam mesin seperti itu. Dan di bagian bawah sini dia terdapat diffuser yang cukup besar, dan juga terdapat floor fences di bagian area diffusernya, tapi juga floor fences atau fins-nya tersebut berada di pinggir-pinggir mobil sini, di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dia bukan di tengah sini, bukan di sini, tapi dia berada di sisi mobil kiri atau kanan. Jadi lebih spesifik, ketika airflow tersebut yang berada di bawah mobil, terutama di sisi kiri atau sisi kanannya, dia akan terbuang rapih di sini ya. Jadi kalau bagian tengahnya di sini dia terdapat pembuangan udara yang lebih tidak teratur ya, bisa kita bahas seperti itu. Yang di tengah lebih tidak teratur, tapi kalau di bagian sisi sini dan di sini yang terdapat fence atau floor fences di situ, dia cukup teratur pembuangannya. Kalau di sini ya cukup sedikit turbulen lah, seperti itu. Jadi di bagian belakangnya dia terdapat diffuser yang cukup besar di sana, dan juga exit radiator yang cukup besar juga di sana, seperti itu. Dan kita beralih ke desain detailnya ya. Jadi mulai dari awal lagi, gua akan di sini cerita dari awal lagi. Jadi di bagian depan sini bentuknya seperti ini ya, moncong depannya. Ya di sini terdapat grill di sini, grill untuk
radiator pendinginan ke bagian intercooler turbo ataupun lainnya di sana. Dan di atas kap mesinnya pun seperti tadi gue bilang, kalau McLaren ini bukan hanya mendesain mobil asal-asalan, tapi juga memiliki arti setiap detailnya seperti itu. Yang salah satunya adalah kap mesin ini ya, di depan ini bukan kap mesin sih, lebih tepatnya ke arah bagasi ya, bagasi mobil. Jadi di bagian depan situ dia terdapat bagasi yang di covering oleh tutup bagasi yang mempunyai bentuk kontur juga yang lebih spesifik mengarahkan angin ke bagian samping mobil sini. Seperti itu. Dan di bagian sisi bawahnya juga di sini dia terdapat fins atau sirip-sirip untuk membuang airflow udara dari dalam rangka roda, dibuang ke bagian samping bawah mobil sini. Seperti itu. Jadi dia akan dibuang ke bagian bawah mobil di sini dari turbulensi tersebut, ya. Dan di bagian sampingnya juga di sini, ya ini tadi dibuang ke sini ya. Dan di bagian sampingnya di sini dia terdapat seperti halnya mobil-mobil bermesin tengah atau bermesin belakang, yang dimana dia mempunyai lubang intake radiator yang berada di bagian belakang sini, dan dia akan menerima airflow buangan dari depan, dari kaca sini masuk ke bagian di sini, masuk ke bagian intake radiator tersebut, atau juga dari sisi mobil di sini, dari part bodi pintu ataupun dari bawah sini naik ke atas mobil di situ, seperti itu. Dan juga kontur, kalau kita bisa lihat di sini ya, kontur dari pintunya juga, dari part bodi pintunya di sini dia juga terdapat kontur yang gue bisa bilang di sini cukup spesifik ya, karena di situ akan mengarahkan angin dari pembuangan turbulensi roda di sini, dia akan dinaikkan ke atas mobil di sini. Nah, seperti itu saja dipikirkan oleh McLaren bagaimana desain tersebut dapat mengalir secara lebih aerodinamis dan lebih efisien ke bagian tengah ataupun ke bagian belakang mobil, seperti itu. Jadi startnya pun dia dimulai dari kontrol ini dimulai dari bagian bawah pintu di sini, yang dimana di sini akan mempunyai daya turbulensi atau vortex yang dihasilkan dari ban lebih besar di situ, dan dia akan naik ke atas di sini, naik ke atas mobil dan akan terbuang ke bagian belakang di sini. Di sini pun juga terdapat kontur seperti itu. Dia akan biasanya mobil seperti ini dia mempunyai outwash atau daya buang dari bagian bawah mobil di sini, dan biasanya dia bentuknya outwash dan vortex ya di bagian bawah sini, dan dia akan terangkat ke bagian belakang mobil di sini, seperti itu. Dan kita naik lagi ke atas di sini, dia juga di sini terdapat guratan desain kontur 3 dimensi yang juga untuk menspesifikkan udara tersebut yang keluar dari sini, turbulensi di sini diharapkan bisa masuk ke bagian intake radiator di sini, seperti itu. Dan di sini juga spion mirror, yang dimana tangkainya atau pemegangnya, tangannya, dia juga bentuknya disesuaikan atau dispesifikan untuk mengalirkan udara lebih efisien mengalir ke bagian samping mobil di sini, agar diharapkan bisa masuk ke ke area intake tersebut, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk desain estetik semata, tapi juga bentuk desain kontur yang setiap konturnya tersebut memiliki arti dan memiliki arti spesifik, bukan hanya untuk estetika semata. Dan arti tersebut diharapkan untuk menunjang efisiensi aerodinamika yang semakin baik, seperti itu. Dan ini adalah perspektif belakangnya ya, tadi kita lihat di sini. Dan bentuknya juga dia airflow yang dari depan sini dia akan mengalir ke bagian pintu di sini, samping pintu,
dan dia akan masuk ke bagian belakang di sini. Nah, ada hal unik yang bisa kita temukan di McLaren Artura ini, yaitu dimana area kaca belakang dan part bodi belakang situ dia mempunyai pemisah atau celah. Nah, ini contohnya. Jadi antara atap antara atap di sini, part bodi atap dengan dia part atapnya dengan part bagian bawahnya, yaitu pada bagian kap mesinnya di sini ya. Dari sini baru ada area mesinnya. Nah, itu adalah area hitam itu adalah area kap mesinnya. Dia terpisah. Jadi antara atap dengan bagian belakang di sini dengan shoulder belakang sini dia terpisah dan dihubungkan dengan suatu sayap atau sirip yang tipis di sini di area sini. Itu merupakan estetika desain yang cukup sangat-sangat menarik untuk dilihat dan dibahas di sini, karena area itu dia menciptakan lubang di sini. Nah, lubang tersebut di sini ya, di bagian dalam situ dia akan menerima airflow yang dari depan sini dan akan mengalir masuk ke bagian belakang di sini. Jadi dia akan melewati bagian bawah dari lubang tersebut dan dia akan difokuskan masuk ke bagian pendinginan di area di sini untuk mesin. Jadi biasanya ya mesin-mesin yang berada di bagian belakang sini dia terintegrasi atapnya dengan terintegrasi dengan atap pada bagian atas sini. Jadi misalnya seperti ini ya, gua akan hapus dulu. Jadi dia akan biasanya mobil-mobil yang mempunyai desain bagian mesin bagian belakang di sini mempunyai desain atapnya seperti ini. Dia nyambung seperti ini dan area belakangnya juga dia tertutup. Jadi dia area kaca belakangnya juga di sini tertutup. Dia akan langsung di sini seperti itu. Jadi atapnya pun dia langsung masuk ke kaca belakang sini. Ini baru kaca misalnya ya. Ini baru kaca. Jadi pendinginan mesinnya pun tidak terlalu optimal karena hanya menerima airflow dari atas mobil di sini. Kalau yang tidak ada lubang di sini ya. Kalau tidak ada lubang di sini. Jadi dia akan menerima airflow dari atas saja untuk dimasukkan ke bagian mesin. Tapi kalau di McLaren Artura di sini dia berbeda karena dia mempunyai elemen desain yang cukup ikonik dan cukup menarik, yang dimana dia mempunyai lubang di sini dan lubang tersebut akan menerima airflow yang tadi gue bilang dari depan sini mengalir dari kaca samping dan akan masuk ke bagian bawah celah-celah di sini lubang tersebut dan akan melakukan pendinginan di sini. Jadi pendinginan mesin bukan hanya dari atas mobil yang turun dari atas mobil sini, tetapi juga dari samping, dari samping di sini seperti itu. Dan itu cukup unik ya, dan di sini terdapat lubang-lubang untuk melakukan pendinginan di area sini, pendinginan mesin ya, seperti itu. Dan di bagian belakang di sini juga dia McLaren ini tidak mempunyai spoiler aktif atau spoiler tambahan di bagian belakangnya. Jadi dia tidak mempunyai spoiler di bagian belakangnya, entah itu dari pasangan atau biasanya sih McLaren bukan pasangan seperti itu ya, bukan seperti tambahan, tapi dia terintegrasi dengan bodi. Dia aktif spoiler, bisa naik dan turun secara otomatis. Tetapi di sini dia McLaren Artura tidak. Tetapi ada hal sedikit yang bisa kita lihat di sini di bagian belakang. Nah, di sini di area belakang sini dia ada sedikit lekukan di area sini. Nah, itulah spoiler yang kalau gue bisa bilang itu adalah spoilernya. Jadi memang itu spoiler yang terintegrasi sebenarnya, terintegrasi dengan desain, terintegrasi dengan part body, namun bukan sebuah spoiler yang bisa aktif naik atau turun secara otomatis. Dia fix bentuknya, namun juga mempunyai kemiringan di sini yang cukup miring di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di
bagian sini ya, dia terdapat seperti area kolam atau area lekukan yang cukup dalam. Jadi dia akan turun seperti ini, airflow-nya turun, dan dia mempunyai area kolam dan mempunyai spoiler sedikit di sini. Nah, fungsi area kolam tersebut yang lekukan dalam tersebut, dia berfungsi untuk menerima airflow yang lebih banyak di area belakang sini, loadnya lebih banyak, dan dia walaupun kemiringan dari spoiler tersebut mempunyai kemiringan yang tidak terlalu agresif, namun dia mempunyai load beban angin di area sini yang cukup besar, dan itu memberikan sedikit daya tambahan kepada downforce di bagian belakang sini. Seperti itu. Jadi walaupun tidak mempunyai spoiler, tetapi ada elemen desain kecil yang di bagian belakang di sini untuk memperkuat airflow tersebut, untuk nantinya akan dibuang di area belakang di sini. Dan tentunya di bagian belakang sini dia terdapat sedikit area vortex ya, karena perbedaan tekanan udara tersebut. Seperti itu. Jadi sangat-sangat spesifik. Jadi memang bukan sebuah spoiler yang aktif ataupun spoiler yang tambahan, namun mempunyai spoiler yang cukup unik di sana. Dan di bagian bawah sini, kita kembali lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah sini dia terdapat floor fences yang tadi gue bilang di sini, dan dia akan membuang airflow tersebut ke bagian atas mobil. Yang tadi di bagian bawah sini, yang di sisi kiri dan sisi kanan dia lebih rapih airflow-nya, sedangkan yang di sisi tengah di sini dia lebih sedikit ke arah turbulent vortex di sini. Seperti itu. Dan floor fences tersebut sepertinya didesain oleh McLaren untuk memberikan udara lebih lurus ketika jadi udara yang di floor fences ini dia diterima bukan dari bagian bawah mobil, bukan dari bagian floor di sini, tapi lebih ke arah dari roda di sini. Jadi turbulensi roda itu lebih besar dayanya daripada turbulensi di bagian bawah mobil, dan dia diharapkan bisa masuk ke bagian diffuser ini yang mempunyai floor fences dan akan dirapikan di diffuser tersebut. Seperti itu. Jadi cukup menarik dan cukup spesifik udaranya masuk sana. Seperti itu. Jadi kembali lagi, bila membahas desain McLaren tidak terputus dari namanya arti spesifik dari desain tersebut. Yang diutamakan adalah hal aerodinamika yang lebih efisien. Seperti itu. Dan ya, itu dia dari pembahasan kita mengenai McLaren Artura ini. So thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel gue, dan jangan lupa cek video gue di sebelum ini. Di sana gue sudah membahas bagaimana aerodinamika pada bagian depan, spesifik lebih ke arah depan, samping, dan perspektif depan. Dan kita ketemu lagi di next video di minggu depan. Gue akan membahas di mobil lain lagi.